Sahabat GPIB yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, berjumpa lagi dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Ayu Naibur Hupatikawa, Pendeta Jemaat di GPIB Menara Iman Sekayam, Kalimantan Barat, yang dipercayakan oleh Majelis Sinode untuk melayani di 2 pos Pelkes, Pos Pelkes Kalem Hidup Entuba dan Pos Pelkes Roti Hidup Munyau. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita menutupi kegiatan aktivitas di hari ini, mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai pegangan kehidupan kita. Untuk itu, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang baik, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberkati menyertai kami semua dari pagi sampai malam hari. Kami bersyukur karena penyertaan dan kebaikan Tuhan yang menguatkan kami sampai detik ini. Sekarang ya Tuhan, sebelum kami menutup hari ini, mari kami mau dikuatkan lewat firman Tuhan sebagai pegangan hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami telah berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 35 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Dengan sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya pergumulan hidup. Bahkan mungkin saat ini di antara kita pun juga sedang mengalami yang namanya pergumulan hidup yang sangat berat, baik secara pribadi bahkan pun juga keluarga. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana cara kita untuk keluar dari pergumulan yang sedang menghimpit kehidupan kita. Lewat firman Tuhan pada saat ini kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Nabi Yesaya pun juga memberitakan tentang nubuat Tuhan yang disampaikan bahwa bangsa Yehuda akan keluar, bangsa Yehuda akan dibebaskan, dan bangsa Yehuda pun juga akan menerima yang namanya keselamatan daripada Tuhan. Karena apa? Karena hanya Tuhan yang dapat menolong kehidupan bangsa Yehuda. Hanya Tuhan yang dapat menolong kehidupan sahabat GPIB di mana saja. Konteks pembacaan firman Tuhan pada saat itu ialah di mana bangsa Yehuda sedang berada di dalam penindasan dan penderitaan yang mereka dapati selama ini. Dan penderitaan bahkan pun juga permasalahan hidup, kesengsaraan, kesulitan hidup yang mereka hadapi bukan serta-merta karena Tuhan tidak mengasihi mereka. Tetapi karena Tuhan ingin memberikan pelajaran, peringatan kepada bangsa Yehuda supaya mereka kembali ke jalan Tuhan. Mereka kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Mereka kembali lagi menaati seluruh perintah-perintah Tuhan. Oleh sebab itu, Nabi Yesaya diutus ke tengah-tengah bangsa Yehuda untuk memberitakan tentang keselamatan yang Tuhan akan berikan bagi bangsa Yehuda yang mau kembali ke jalan Tuhan. Dan sahabat GPIB, kalau kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini, maka di situ dijelaskan bahwa di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya. Ini dianalogikan bahwa tidak akan ada lagi musuh di hadapan mereka.
Tidak akan ada lagi orang-orang yang ingin menindas mereka. Tidak akan ada lagi penderitaan bagi kehidupan bangsa Yehuda. Tetapi Tuhan akan memberikan keselamatan bagi mereka. Dan Tuhan juga akan membebaskan mereka dari cengkraman musuh-musuh bangsa-bangsa yang besar, yakni bangsa Babilonia, bangsa Edom, bahkan bangsa Asyur. Tuhan akan membebaskan mereka dan Tuhan akan mengeluarkan mereka seperti cara Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari cengkraman orang-orang Mesir. Nah, dan itu juga dinyatakan oleh Tuhan bahwa Tuhan akan mengembalikan mereka ke tempat asal mereka, yakni Yerusalem atau Sion. Artinya apa, sahabat GPIB? Bahwa telah terlihat bahwa nyata penyertaan Tuhan ada di setiap langkah kehidupan bangsa Yehuda. Sekalipun bangsa Yehuda yang dulunya tidak taat kepada Tuhan, bangsa Yehuda yang sedang di dalam penderitaan, pergumulan, permasalahan hidup yang begitu berat, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan Tuhan pun juga memberikan mereka sukacita, kegirangan, bahkan kedukaan dan keluh kesah pun juga tidak akan menyelimuti kehidupan mereka. Artinya, sahabat GPIB, bahwa janji Tuhan itu sah. Janji Tuhan itu indah. Janji Tuhan itu tidak dapat Tuhan tidak tepati. Bukan seperti manusia. Nah, oleh sebab itu, sahabat GPIB yang berada di mana saja yang diberkati oleh Tuhan, dalam kesusahan setiap orang membutuhkan jalan keluar. Dalam kesusahan, dalam kesulitan, bahkan dalam pergumulan kita membutuhkan petunjuk daripada Tuhan. Karena pertolongan yang abadi yang dapat membantu kita, bahkan mengeluarkan kita dari berbagai permasalahan dan pergumulan hidup hanya Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak mencintai, mengasihi kita. Tuhan sayang kepada kita. Tuhan sangat mencintai kita. Tetapi Tuhan juga ingin supaya anak-anaknya bertumbuh di dalam iman percaya. Terus mengandalkan Tuhan. Saat sahabat GPIB mengalami yang namanya pergumulan berat, jangan takut, jangan cemas. Sekalipun pergumulan itu berat dan besar di hadapan kita, kita harus ingat bahwa Tuhan kita sungguh besar di hadapan kita. Dan pergumulan bahkan permasalahan, kesulitan hidup, tantangan hidup yang kita hadapi, itu hanya kecil di hadapan Tuhan. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kalau kita mau berpengharapan kepada Tuhan, kalau kita mau menaruh hidup kita kepada Tuhan untuk Tuhan bimbing dan Tuhan arahkan. Karena keselamatan itu bukan datangnya begitu saja. Tetapi keselamatan itu kita peroleh daripada Tuhan. Karena iman percaya kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, lewat renungan pada malam hari ini, Nabi Yesaya ingin mengajak kita untuk sama-sama melihat kebaikan Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan ini. Bahwa di setiap permasalahan, di setiap pergumulan yang sedang dihadapi oleh sahabat GPIB, ingat, tangan Tuhan sedang menolong. Tangan Tuhan memakai siapa saja untuk memberikan petunjuk, solusi dan jalan keluar. Bahkan tangan Tuhan bisa membuat setiap kita melihat bahwa kebaikan Tuhan ada di hadapan kita. Oleh sebab itu, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikerjakan di hari ini oleh sahabat GPIB di mana saja, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan ada di setiap langkah hidup kita. Bahkan Tuhan tetap menyertai kita. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Maka kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Amin. Sahabat GPIB yang berada di mana saja dan diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus,
karena kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk menutup seluruh kegiatan kami semua di hari ini. Terima kasih untuk setiap jawaban Tuhan dalam hidup kami, lewat petunjuk jalan keluar solusi yang Tuhan berikan bagi kami yang ada di dalam pergumulan yang berat, bahkan permasalahan hidup yang datang silih berganti dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan kami lebih besar dari pergumulan dan permasalahan. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk terus berpengharapan dan mengandalkan Tuhan. Bahkan kami pun juga akan menerima keselamatan lewat pembebasan dan lewat sukacita yang Tuhan berikan bagi kami semua. Sekarang ya Tuhan, kami akan beristirahat. Tidulah bersama dengan kami. Biarkanlah kami untuk tidur nyenyak dan kami boleh bangun di besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat untuk menjalani seluruh rangkaian aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini syukur kami. Kepadamu kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan yang berada di mana saja, sampai jumpa lagi di dalam program Morning Call atau Night Call di besok hari. Tuhan memberkati kita semua. Kesehatan, Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.